الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب الصدق, pahalanya jujur. Jujur itu kurang lebih penjelasannya omongan yang sesuai dengan kenyataan, itu jujur. Bahkan ada yang meluaskan lagi, jujur itu adalah perbuatan yang sesuai dengan omongan, itu juga bagian dari jujur. Bukan sekedar omongan saja, omongan, perbuatan yang tidak ada penipuan di situ itu bagian dari maknanya jujur. Seperti awalnya orang datang ke pesantren, dia bilang saya siap ikut peraturan pesantren. Itu omongan. Kemudian omongan tadi ternyata tidak bisa lepas dari kenyataan dalam perbuatan yang ngomong. Maka kalau dia ikut aturan yang ada, berarti omongannya waktu daftar tadi menjadi bagian dari kejujuran. Kalau tidak, omongannya tadi menjadi bagian dari kebohongan. Kadang-kadang orang itu tidak usah ngomong, tapi itu adalah bagian dari kebohongan. Contohnya, dia hamba Allah, ikrar beriman, di sholatnya kusala, males-malesan. Ini bagian dari kebohongan di dalam perbuatan. Ngaji ngantuk, gak usah ngomong saya ngaji gak ngantuk. Ngantuk dia waktu ngaji gak konsentrasi, sudah bagian dari kebohongan yang terjadi dalam kehidupan dia. Maka perintah agama itu diantaranya adalah memerintahkan kita untuk jujur. Tetapi tidak semua kejujuran boleh kita ceritakan. Ini kaidah secara undang-undang, aturan secara umum begitu itu. Kalau ngomong harus jujur, tapi tidak semua kejujuran boleh kita omongkan. Ada hal-hal itu bagusnya nggak usah kita omongkan. Maka ada seorang suami di zamannya Sayyidina Umar, begitu cinta dengan istrinya, tapi istrinya ini dia analisa, dia amati, kok sepertinya kurang cinta pada dia. Kadang-kadang orang itu kurang kerjaan, ngapain sih ngamati orang ini cinta pada saya, nggak cinta itu apa sih pentingnya? Jadi kadang-kadang orang itu kurang kerjaan. Maka akhirnya istrinya itu ditanya dengan atas nama Allah. Saya tanya kamu atas nama Allah, kamu itu sebetulnya cintrong pada saya apa tidak? Cinta pada saya apa tidak? Maka istrinya bilang, kamu nanya saya atas nama Allah, ya saya bilang apa yang ada dalam kenyataan. Saya harus jujur ini. Saya tidak cinta pada kamu. Wah, suaminya marah. Ternyata istri saya ini benar seperti dugaan saya, nggak cinta pada saya. Padahal istrinya itu nggak ada kekurangan apa-apa. Ya berkhidmat, ya begini begitu. Jadi kadang-kadang orang itu pengen dicintai. Apa sih pahalanya dicintai itu apa? Kita ini sebagai pelajar loh, pahalanya dicintai apa tuh? Ada tuh bab pahalanya anugerah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai. Yang ada itu pahalanya cinta, katanya begitu itu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang soleh. Malah justru kalau kita dibenci orang itu kadang-kadang berpahala. Dicemooh orang di pahala. Maka ilmu itulah jadi lentera, jadi lampu dalam
pemikiran kita, kehidupan kita, biar jadi orang waras. Katanya sekarang ini zaman edan, orang dikira waras ternyata edan. Dikira edan ternyata edan beneran. La ilaha illallah. Maka akhirnya dia laporan pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar langsung marah, ini perempuan kok berani bilang pada suaminya enggak cinta, ini perempuan enggak adab lah. Maka oleh Sayyidina Umar dipanggil mau dihukum. Dan perempuan ini paham, ini saya dipanggil Sayyidina Umar mesti ini mau dihukum, ini mau dicambuk atau apa. Maka begitu sudah menghadap pada Sayyidina Umar, beliau bilang, sebelum antum bicara, saya tak bicara duluan. Biar antum tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya. Maka dia cerita, kita ini keluarga baik-baik aja, tidak ada masalah. Lah suatu hari suami saya nanya pada saya atas nama Allah, kamu tuh cinta pada saya apa tidak? Ya saya bilang apa yang di hati saya enggak cinta kok. Maka Sayyidina Umar bilang, oh kalau begitu yang salah suami kamu. Yang salah itu suami kamu. Tidak diwajibkan, tidak harus bahasa Indonesia ya, tidak harus hubungan suami istri itu didasarkan cinta. Yang penting ukhuwah al-islamiyah, kata beliau. Sebagaimana kita dengan teman kita di kelas di itu bisa kerjasama dengan baik bukan atas dasar selain ukhuwah, bisa jalan. Justru kadang-kadang orang itu kalau apa-apa dasar cinta antar makhluk itu kadang-kadang tuntutannya terlalu banyak. Tuntutan perhatian, suaminya nengok sedikit cemburu, istrinya sedikit buat sambel kurang perhatikan suaminya sakit hati. Wes, cinta itu kalau tidak kepada Allah dan Rasulnya dan kepada yang diperintahkan oleh agama untuk dicintai, kadang-kadang merugikan kita. Memusingkan kepala padahal. Cari pusing yang tidak perlu. Ini kurang lebih begitu itu. Bicara jujur, berbuat jujur, tapi tidak semua kejujuran boleh diomongkan, bahkan bisa dosa kalau diomongkan. Ini kita baca hadis, ayat-ayat Qur'annya menyusul. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة. Alaikum, peganglah oleh kalian. Di alaikum itu adalah perintah untuk selalu mengerjakan sesuatu yang selepas alaikum, rutin dikerjakan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum, selalulah pegang oleh kalian bisidqi, kejujuran. Fa innahu, maka sesungguhnya kejujuran ma'al birri, bersama kebaikan. Orang itu kalau jujur biasanya terus terbuka kebaikan. Saya siap mondok tertib, benar dikerjakan. Kelas 1 meningkat, hafal 1 juz, kelas 2 20 juz, kelas 3 hafid Quran. Ini buahnya jujur. Maka jujur akhirnya bersama kebaikan. Jujur siap tertib, masuk kelas rutin, sebelum bel sudah di kelas. Jujurnya pelajar itu mesti bawa catatan, nyatet. Akhirnya setahun ilmunya sudah banyak. Ma'al birri. Akhirnya lama-lama jadi ustaz. Jadi pintar. Tapi sebaliknya bohong. Nanti apa bohong itu? Wahuma, kejujuran dan kebaikan, keduanya fil jannati, adalah di surga. Jadi di antara tahapan untuk menuju surga, jujur, kemudian dia akan terbuka untuk berbagai macam kebaikan, terus akhirnya sampai ke surga. Wa iyyakum, dan
takutlah kalian. Wa iyyakum, atau jauhilah oleh kalian wal kadziba, bohong. Fa innahu, maka sesungguhnya bohong, ma'al fujuri, adalah bersama pelanggaran. Fujur itu pelanggaran, ketidaktertiban, kemaksiatan, fujur. Siap tertib, ternyata enggak masuk kelas. Dari enggak masuk kelas, ma'al fujur, ngeluyur akhirnya terjerumus sana, terjerumus sini. Akhirnya punya komunitas grupnya iblis. Ini ma'al fujur. Di orang dari tidak jujur, akhirnya ketemu dengan pelanggaran, akhirnya jadi markasnya pelanggaran hidupnya itu. Enggak akhirsian sekali. Ketemu temannya kok ngobrol-ngobrol di dekat jeding kok enak. Besoknya diulang lagi, akhirnya demit-demit jadi teman dia karena sudah enggak mau wiritan lagi. Akhirnya jadi temannya demit, lama-lama pendukungnya demit, lama-lama lebih nakal dari demit. Wahuma, kebohongan dan pelanggaran tadi, keduanya finnari, adalah di neraka. Rawahu Ibnu Hibban telah meriwayatkannya. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum, selalulah kerjakan oleh kalian bisidqi, jujur, fa innahu, maka sungguhnya jujur, yahdi, menunjukkan, ilal birri, kepada kebaikan. Mirip-mirip. Dari jujur akhirnya kita terbimbing menuju kebaikan. Wahuma, dan keduanya, jujur dan kebaikan, fil jannati, adalah di surga. Wa iyyakum, dan takutlah kalian, wal kadziba, bohong, fa innahu, maka sungguhnya bohong, yahdi, menunjukkan, ilal fujuri, kepada pelanggaran. Wahuma, bohong dan pelanggaran, finnari, adalah di neraka. Di semua ketidaktertiban dalam kehidupan manusia itu kalau diurus-urus, di antara sumbernya dari tidak jujur tadi. Dari tidak jujur, ya seperti sekian banyak kejadian. Ada orang nggak masuk kelas, ditanya kemana kamu, ketiduran, padahal bukan ketiduran, ngeluyur. Ketiduran di mana? Bingung lagi mau bohong yang ketiga. Ketiduran di emperan toko yang mana? Toko yang sana. Sana yang mana? Sana yang sana. Sana yang sana. Terus dari sekali bohong terus ke pelanggaran. Jadi beranak pinak. Begitu juga kalau orang itu jujur. Baik, tiba-tiba bidadari sudah siap untuk menjadikan dia suaminya. La ilaha illallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.